Oke, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu boleh berada di tempat ini. Pagi hari ini saya akan berfirman tentang dalam firman-Nya. Dalam firman Tuhan ya. Seringkali kita selalu bicara, ayo baca firman Tuhan. Seringkali kita ngomong, ayo kita saat teduh, yuk kita baca Alkitab, yuk kita renungkan firman Tuhan. Mungkin sudah ada yang sejak kecil dari Kristen kita diajar baca Alkitab. Kita diajak untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan bahas 4 poin. Apa sih pentingnya buat kita ini baca firman Tuhan? Apa sih fungsinya kita ini terus dipaksa untuk membaca firman Tuhan, dipaksa untuk dengar firman Tuhan, dipaksa untuk baca Alkitab? Ya, apa sih pentingnya? Ya. Sebelum itu saya mau cerita dulu ya bahwa saya punya Alkitab ini ya sejak saya kecil, sejak saya Kristen saya dibelikan Alkitab ini sampai saya sebesar ini tidak pernah ganti Bapak Ibu ya. Mungkin dalamnya ini enggak bagus ya. Ada yang sudah protol, ada yang sudah kena air ya. Tapi Alkitab ini menemani saya ya sepanjang perjalanan saya. Alkitab ini menemani saya, bukan sebagai jimat, bukan sebagai apapun, tapi saya senang gitu. Meskipun dengan adanya era yang baru harus saya pakai era digital ya, pakai handphone, tapi saya nggak pernah tinggalkan Alkitab buku saya nggak pernah tinggalkan Alkitab ini. Saya gunakan ini waktu saya di rumah, saya di kos, saya gunakan ini untuk saya baca meskipun ada handphone. Handphone ini kalau kondisi waktu di tempat kantor, di tempat-tempat yang lain ya, sehingga saya nggak bisa pakai buku ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Siapa yang di sini seberapa sering kita baca Alkitab? Setiap hari? Ada yang setiap hari baca Alkitab? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Ya, yang belum angkat tangan saya berharap mulai ditingkatkan untuk setiap hari baca Alkitab. Amin. Amin. Ya, kalau kita punya handphone baru, ya kita selalu baca buku panduannya. Ya, kalau kita nggak ngerti apa sih fitur-fiturnya, apa sih tekan ini itu fungsinya apa, kita pasti baca buku panduannya, biar kita nggak salah. Nah, sama halnya, selama kita masih hidup, kita penting bahwa kita baca Alkitab ini. Ya, itu sangat penting karena ini adalah buku panduan hidupan kita. Karena apa? Ya, kita mungkin ada yang cerdas, ada yang pinter, jenius. Tapi ingat, kita terbatas. Sedangkan apa yang diilhamkan di Alkitab ini tidak pernah terbatas. Amin. 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 Nah, saya akan kasih contoh satu ya. Kenapa sih Alkitab, kita baca Alkitab ini penting dan seberapa penting ya. Contohnya ada di Lukas pasal yang keempat, ayat yang keempat ya. Lukas pasal yang keempat, ayat yang keempat. Nah, ceritanya ini adalah pencobaan di padang gurun. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berdoa, puasa, tapi dia mengalami pencobaan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dia mengalami pencobaan. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, 3 kali Tuhan Yesus dicobai ya. Nanti Bapak Ibu boleh baca secara lengkap pasal yang keempat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ada 3 kali Tuhan itu katakan jawab Yesus kepadanya, ada tertulis. Ya, Tuhan Yesus selalu katakan ada tertulis. Ada tertulis, ada tertulis. 3 kali dalam perikop ini Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Dan Tuhan Yesus selalu katakan ada tertulis. Ada tertulis. Ya. Waktu saya baca ini saya mendapatkan beberapa poin. Ya, ini bukan poin utamanya, tapi saya mau kasih contoh. Ya, bahwa orang yang hidupnya selalu diisi dengan firman Tuhan akan menang dalam tantangan. Karena firman Tuhan keluar dari mulutnya. Amin. Orang yang selalu hidupnya diisi dengan firman Tuhan akan menang dalam tantangan. Ya, kita hari-hari ini mungkin nggak bisa luput dari setiap tantangan, dari setiap pencobaan. Tapi firman Tuhan mau bahwa kita mengalami kemenangan. Ya, beda. Mungkin
Aku nggak mau mengalami pencobaan. Oh, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus menghadapi setiap tantangan. Betul, Bapak Ibu? Ya, mau di level manapun kita akan menghadapi tantangan. Ya, tapi orang yang diisi dengan firman Tuhan, orang yang setiap harinya mendengar firman Tuhan, saya pastikan bahwa engkau akan menang dalam setiap tantanganmu. Amin. Ada amin? Amin. Katakan bersama saya, pasti menang. Ya, puji Tuhan. Tapi kalau kita mau mengalami kemenangan, ya di sini dikatakan ada tertulis, bahkan iblis pun akhirnya mundur di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 boleh dibuka. Nah, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya yang besar Tuhan dan menunggu waktu yang baik. Ya, bahwa di sini Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Ya, bukan berarti Tuhan tidak mengalami pencobaan ya Bapak Ibu ya. Tapi dia mengalami percobaan, tapi dia mengalami kemenangan. Perhatikan ayat ini ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya, hati-hati dengan kalimat yang terakhir, menunggu waktu yang baik. Ya, menunggu waktu yang baik itu bukan seperti kita orang dunia istilahnya kalau ada yang mau gawe lihat tanggalnya. Ya, atau orang yang mau punya hajatan lihat tanggalnya yang baik tanggal berapa ya. Bukan seperti itu. Tapi menunggu kapan kita lengah. Kapan waktu kita baik, waktu iblis itu datang dalam pencobaan dalam hidup kita. Kalau kita nggak setiap hari baca firman Tuhan, aduh, hati-hati Bapak Ibu. Ya, bayangkan kalau kita makan sehari cuma 1 kali setiap hari, lemes mungkin. Ya. Yang aktivitasnya tinggi sehari makan cuma 1 kali, minum cuma 1 gelas. Lemes mungkin ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu 1 minggu cuma 1 kali dengar firman Tuhan. 1 minggu cuma 1 kali baca Alkitab. Atau yang punya Alkitab 1 minggu 1 kali dibawa Alkitabnya. Harus dibuka. Atau bahkan Alkitabnya yang kalau dibuka ya, maaf ya Bapak Ibu ya, ada yang kelet-kelet gitu. Kalau bunyi klek. Nah, ya beda kan buku kalau yang sudah biasa dibuka itu suaranya beda. Ya. Saya berharap Bapak Ibu di tempat ini kita sama-sama belajar. Ya. Mungkin baca Alkitab ini tidak mudah ya karena kebiasaan. Ya, nggak pernah baca Alkitab. Saya pun juga dulu seperti itu, Bapak Ibu ya. Waktu saya lahir baru, pertama kali lahir baru, saya nggak langsung satu, nggak bolong-bolong, nggak. Saya belajar. Orang yang di depan ini juga belajar, ya. Waktu itu saya juga belajar saat teduh apa sih saat teduh ini, ya catet. Waktu itu remanya dapat apa? Itu yang saya lakukan setiap hari. Terkadang saya pun juga nggak dapat remah. Ya, apa maksudnya Tuhan ini Tuhan. Ya wis lah tak tulis tanggal 19. Baca katakan Kejadian pasal yang ke-5. Nggak dapat apa-apa. Ya sudah saya tulis nggak dapat apa-apa. Tapi waktu saya baca lagi, saya sering renungkan firman Tuhan, saya dengar ada pasti Tuhan itu pertemukan secara tidak langsung, akan bahas, Kejadian pasal 5 itu seperti ini. Tuhan itu menceritakan seperti ini. Tuhan itu mengilhamkan seperti itu. Amin. Ya, kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, boleh tanya hamba-hambanya. Ya, atau udah baca aja. Yang penting apa? Habit kita ini terus untuk membaca firman Tuhan. Ya, membentuk habit kebiasaan itu tidak mudah, Bapak Ibu ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu mulai membangunnya. Amin. Amin. Nah, saya kasih contoh lagi di Yohanes pasal yang ke-15.
Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Sebelum kita masuk di poin utamanya ya. Dalam firman-Nya itu seperti apa sih? Apa sih pentingnya untuk kita baca firman Tuhan? Yohanes pasal yang kelima, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 sampai 8. Begini firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Amin. Kalau kita baca ayat ini, kita pasti katakan amin. Ya, apa yang aku minta pasti Nah, dalam keadaan ini saya mau menjelaskan ya, firman tersebut waktu kita sudah dewasa, kita pasti mintanya itu secara bukan minta-minta ya. Kita memohon itu pasti kita ada filternya, pasti ada saringannya. Kita tahu setiap kebutuhan kita. Beda dengan setiap anak-anak kecil ya. Kelihatan apa itu yang ditunjuk, Dia nggak pernah peduli kondisi orang tuanya atau kondisi perekonomian seperti apa. Beda. Tapi orang yang dewasa rohani ya, kalaupun ya doanya mungkin ya Tuhan belum jawab, dia tidak lagi marah atau dia tidak lagi, "Tuhan kenapa sih doaku nggak dijawab?" Ya, beda ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu mengerti di sini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, dalam keadaan ini Tuhan bicara buat setiap jemaat dengan kondisi rohani yang berbeda. Ya, istilahnya enggak, "Tuhan, aku minta pesawat terbang." Ya, Tuhan bisa. Tapi kalau kita tanya Tuhan, "Gaya apa ya kamu minta pesawat terbang? Mau diparkir di mana?" Nah, misal seperti itu. "Tuhan, aku minta helikopter, Tuhan. Biar aku dari Mojosari Surabaya nggak perlu macet-macet, langsung terbang." Mau ditaruh mana landasannya ya? Nah, beda. Waktu kita sudah dewasa, kita berdoa sama Tuhan, kita memohon sama Tuhan itu berbeda dengan seperti anak-anak. Ya, poin dari ayat ini adalah ya, waktu kita orang yang hidup dalam firman, hidupnya akan berubah. Ya, di sini di ayat yang 8 dikatakan, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Ya, orang untuk berbuah itu bisa dikatakan ya gampang-gampang susah. Ya, poinnya adalah orang yang hidup dalam firman, dalam firman-Nya akan berbuah. Ya, untuk jadi murid Kristus kita juga harus melakukan firman. Ya. Semuanya waktu ditanya, "Siapa yang mau jadi murid-murid Kristus?" Semuanya pasti angkat tangan. Ya, semuanya pasti angkat tangan. Tapi perhatikan di sini ya. Waktu kita mau diakui jadi murid-murid Kristus, kita harus melakukan setiap firman-Nya. Amin. Amin. Ya, jika kita merasa firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita, maka kita akan memperjuangkan hal tersebut. Pasti kita akan memperjuangkan. Ya. Kalau kita bekerja pun ya, misal jam kerja jam 7 ya, tapi nggak mungkin masuk jam 7. Kita masuk. Enggak. Pasti jam 7 kurang 10, jam 7 kurang 15. Orang-orang yang susah bangun pagi ya, pasti akan berusaha untuk bangun pagi untuk tidak terlambat. Pasti itu berjuang. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, orang yang buka toko pun ya, "Aku mau buka toko jam 6 pagi." Pasti berjuang. Ya, berjuang meskipun tidurnya malam, mungkin kurang istirahat, pasti berjuang untuk buka tokonya biar jam 6 itu bisa buka. Pasti berjuang. Karena itu penting. Ya, karena usaha pekerjaan itu penting. Nah, pertanyaannya adalah pagi hari ini, seberapa pentingkah firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita merasa penting, kita pasti akan berjuang. Kita akan pasti berjuang. Ya, kalau kita merasa penting, ya meskipun malam-malam ngantuk-ngantuk, kita akan pasti berjuang. Kita akan pasti berjuang. Betul?
Ya, siapa yang di sini pernah membantu anak-anaknya untuk misal buat prakarya? Pasti pernah. Ya Miss Yani ya. Meskipun malam sampai tengah malam pun berjuang nggak Miss? Padahal bukan tugasnya Miss Yani, tapi dia berjuang buat anaknya agar nilainya bisa bagus. Berjuang. Meskipun sampai sepet-sepet matanya sampai sepet-sepet, berjuang. Sama halnya firman Tuhan. Seberapa pentingkah firman Tuhan buat kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau itu penting, berjuanglah. Amin. Kita masuk ke poinnya pagi hari ini. Kita buka 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai 16. Yang sudah ketemu katakan yes amin. Nah, begini firman Tuhan berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ya, Bapak Ibu perhatikan setiap kalimat ya. Saya nggak akan bahas detail, saya akan bahas nanti beberapa poin ya. Saya ulangi ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ya, di ayat 15 tadi sudah dijelaskan ya bahwa firman Tuhan yang ada itu berfungsi ya, itu punya manfaat ya untuk memberi hikmat kepada kita, menuntun engkau kepada keselamatan. Ya, sebelum ada poin, saya mau tanya, siapa yang di sini mau diselamatkan? Oke. Untuk diselamatkan itu perlu hikmat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Untuk sampai tujuan ya ke rumahnya masing-masing itu perlu hikmat. Itu perlu hikmat. Ya, sedekat apapun kita mengendarai itu perlu hikmat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apalagi kita mau diselamatkan. Untuk melewati hari-hari ini kita perlu hikmat, Bapak Ibu. Ya, kita nggak lagi berjalan menurut kehendak kita tidak lagi melangkah berpikir menurut kehendak kita. Tapi mari kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Poin yang pertama ya, ada di ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Poin yang pertama adalah firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Ya, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Ya, apa itu mengajar? Ya, mengajar adalah membekali dengan yang benar dan memperlengkapi orang percaya untuk memiliki gaya hidup seperti Kristus. Ya, jadi apa itu mengajar? Membekali dengan yang benar dan memperlengkapi orang percaya untuk memiliki gaya hidup seperti Kristus. Saya akan bahas apa itu membekali. Ya, kalau kita punya anak pasti ada beberapa orang tua pernah membekali anaknya, betul? Ya, apalagi kalau mungkin sekolahnya di Mojosari harus ke Mojokerto, pasti harus punya bekal. Kalau bangunnya sudah kesiangan, nggak bisa makan di rumah, pasti diberi bekal, betul? Fungsinya apa bekal? Untuk bertahan. Betul Bapak Ibu? Biar nggak kelaparan, biar fokus waktu sekolah, biar fokus waktu bekerja. Itu fungsinya untuk membekali.
Ya, firman Tuhan itu fungsinya juga membekali hidup kita. Amin. Amin. Kalau makanan membekali kita untuk kita ini terus kelangsungan hidup ya. Satu hari itu ini makan pagi ya nyo ya. Tak sangoni roti ya. Ini tak kasih sangu 10.000 buat nanti istirahat. Nah, seperti itu. Membekali. Firman Tuhan itu punya fungsi untuk kita ini bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Firman Tuhan berfungsi untuk membekali kita untuk bertahan hidup. Jadi bekal ya, itu mempunyai fungsi untuk kita terus bertahan hidup. Amin. Amin. Ya. Yang kedua tadi saya katakan mengajar adalah membekali dengan yang benar dan memperlengkapi. Ya. Sebagai pelengkap firman Tuhan ini ya. Sebagai pelengkap, kita punya pikiran, kita punya hikmat, kita punya kecerdasan. Firman Tuhan ini memperlengkapi kita. Ya, di firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini diperlengkapi senjata-senjata Allah. Ya, firman Tuhan itu memperlengkapi kita. Ya, hanya firman Tuhan yang bisa memperlengkapi kehidupan kita. Amin. 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 Kalau kita sehari-hari ini kita percaya sebagai umat Kristen, ya, yang bisa memperlengkapi kita hanya firman Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Amin. Hanya Alkitab. Hanya Alkitab yang bisa memperlengkapi. Tidak ada yang lain. Kita sebagai umat Kristen, Alkitab. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, perlu bingung saya. Apa yang Bapak Ibu baca selama ini? Ya, kalau kita punya HP Samsung, kita baca buku panduannya mungkin buku Oppo. Salah kaprah. Betul ya? Ya, kita punya HP Samsung, kita baca buku panduannya HP Oppo, Vivo. Loh, salah pasti. Salah. Jangan pernah salah baca, Bapak Ibu. Amin. Amin. Jangan pernah salah baca. Ya, jangan pernah salah baca. Kalau kita mungkin kita pernah lihat ya, orang-orang yang meniru gaya sesuatu, gaya dari seseorang yang defense ya. Kalau sekarang model-model mungkin K-pop, Korea, ya pasti butuh perlengkapan ya. Mungkin rambutnya harus diwarnai apa, bajunya seperti apa, gaya potong rambutnya seperti apa. Itu memperlengkapi agar sama persis dengan yang ditiru. Betul? Ya? Betul ya? Kalau kita potong rambut, aku niru. Kayak ini loh, artis Krisdayanti. Nah, potongannya, kita lihat Krisdayanti. Potongannya seperti ini loh. Nah, kalau kita mau serupa dengan Kristus, hanya ini buku panduannya Bapak Ibu. Hanya ini yang bisa memperlengkapi kita. Amin. Amin. Ya. Yang poin yang kedua, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang tadi pertama apa Bapak Ibu? Bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Amin. Nah, ini sedikit sesinya sedikit ini keras ya. Rodok biasanya karena kesalahan ini keluar dari apa yang sudah kita anut, apa yang sudah kita pikirkan hari-hari ini, atau apa yang sudah kita wis aku biasanya ngene iki yan, wis ngene iki wis pokoke aku ngene iki. Nah, ya, pokoke ngene ini, wis gak iso ya aku nek gak ngene iki. Nah, repot ini ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu punya kerendahan hati. Ya, waktu tadi kita baca, kita mau diselamatkan, kita mau disebut sebagai murid-murid Kristus, ada harga yang harus dibayar. Kita harus mengikuti firman Tuhan. Amin. Ya. Poin yang kedua adalah firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ya, menyatakan kesalahan di sini itu bukan tuduh-tuduhan, kamu itu salah, CR nih, bukan seperti itu. Ya, lebih tepatnya karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu
datangnya itu untuk membuat kita ini semakin baik, ya, untuk kita ini berjalannya semakin baik, ya. Kenapa kita buat salah, ya? Kenapa sih kadangkala kita ini buat salah? Sebenarnya yang pertama kita ini sudah tahu, kita ini sengaja, ya, kita ini sudah tahu. Contoh, waktu kita di lampu lalu lintas, ya, kita sudah tahu bahwa kuning itu hati-hati, ya. Kalau dari hijau ke kuning ke merah, ini hati-hati ya, mau merah. Tapi kita sudah tahu kan lampu kuning itu hati-hati. Ada aja, waduh kuning, wayahe gaspol. Nah, saya pun juga seperti itu, Bapak Ibu, ya. Saya akui, ya. Jadi kalau kuning ini kebut-kebutan ini, ya, apalagi kalau jamnya sudah mepet. Ya, jamnya sudah mepet. Ya, kuning itu bukan berarti tandanya kita, kalau menurut saya, ya, pengertian yang salah, ya, pengertian yang salah. Kuning berarti wayahe gaspol, cepet-cepetan ini. Ojo sampai kedisian merah, ya. Ya, kadangkala seperti itu. Nah, hal itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, kadangkala kita berbuat salah itu kita sudah mencobanya tapi kita gagal. Ya, aduh aku sudah mencoba tapi gagal. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu ada di posisi mana nih kesalahannya? Apakah kita memang sengaja berbuat salah atau kita sudah mencoba tapi kita gagal? Puji Tuhan kalau kita sudah mencoba dan gagal. Teruslah mencoba. Teruslah untuk mencoba agar kita berhasil. Amin. Amin. Ya. Untuk menyatakan kesalahan itu ada dua, ya. Menurut saya, ya, ada dua. Untuk menyatakan kesalahan itu ada dua. Ya, yang pertama itu menegur, yang kedua itu menginsyafkan. Ya, kesalahan itu dinyatakan itu, ya, mungkin saya waktu di tempat kerja, ya, Yanuar, kamu ini salah. Ya, yang pertama itu untuk menegur kita. Dan yang kedua untuk menginsyafkan kita. Ya, untuk menegur dan menginsyafkan kita. Ya, seringkali kalau kita baca firman Tuhan, ya, saya pernah ada di satu momen saking gregeten, ya, aduh, iki orang ini kok gak sama ya ambek pemikiranku, ya, wis greweket. Duh, kudu rasane kudu tak jitak ae, ya. Kudu tak jitak ae, ya. Wis hati ini sudah gak enak, dongkol, jengkel, ya. Jengkel, ya. Kok rasanya kudu tak tutuk ae, ya. Tapi waktu saya baca firman Tuhan, ya gak langsung. Ya, gak langsung, mungkin gak langsung. Mungkin malamnya atau sorenya pulang kerja, saya baca firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan katakan bahwa hendaklah engkau selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Nah, itu fungsinya firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Waktu hati kita ini dongkol, waktu kita ini susah mengasihi, firman Tuhan ini kok pas ya? Wah, salah iki firman Tuhan. Orang itu loh salah kok asli nih. Aku gak mau ngampuni. Firman Tuhan katakan bahwa pas. Ampunilah sesamamu. Kasihilah sesamamu. Itu bukan ditepak-tepak no Bapak Ibu. Tapi itu firman Tuhan berbicara buat kita pribadi lepas pribadi. Amin. Gak pas. Wih, moro-moro. Ini misal ya dulu saya Bapak Ibu. Waktu belum paham. Jadi saya duduk di depan kipas angin karena saya bingung mau baca firman Tuhan itu mulai dari mana. Ya, ada angin hembusan, tahu-tahu di Yesaya. Oh ya, ini yang harus saya buka. Ini yang harus saya baca serius, ya. Saya duduk di depan kipas angin, bingung mau baca dari mana ya. Karena saya juga dulu nggak pernah bingung mau baca firman Tuhan ini mau dari mana dulu. Ya sudahlah, sak buka kuis. Oh, iki rek pas Yesaya. Ya wis pas. Atau kalau enggak cari, waduh, perikope kok dari ayat 1 sampai ayat 5. Tweetik lumayan. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi yuk, kalau saya pribadi ya, saya urut Bapak Ibu ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat ya. Saya punya porsi setiap hari baca
1 sampai 3 pasal Perjanjian Lama, 3 pasal Perjanjian Baru. Ya, tergantung dari Bapak Ibu. Mau pakai bahasa buku Saat Teduh boleh. Mau baca dari Kejadian sampai Wahyu boleh, ya. Tergantung Bapak Ibu. Maunya seperti apa, ya. Mau dari buku Saat Teduh yang Bapak Ibu beli atau yang sudah dibagikan, itu terserah Bapak Ibu. Yang penting adalah Bapak Ibu baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Paksa untuk baca firman Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan pengertiannya sendiri. Tuhan akan memberikan pengertiannya sendiri. Tiba-tiba, oh ya Riz, aku tak baca dari Kejadian aja deh, biar ngerti. Apa sih Kejadian ini? Apa sih Keluaran itu? Biar ngerti. Kalau semuanya timbul dari hati itu pasti menyenangkan. Amin. Ya. Jadi poin yang kedua itu adalah firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, ya. Untuk menyatakan kesalahan itu ada 2, ya. Kita mau ditegur atau diinsafkan. Ya. Waktu kita ditegur oleh firman Tuhan, jangan mangkel sama firman Tuhannya. Firman Tuhan ini ngawur kok ini wis ditutup ae. Simpen di lemari. Kepahitan sama firman Tuhan. Salah Bapak Ibu, ya. Jangan ada yang seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ya, amin. Waktu hatinya dongkol-dongkolnya, loh, firman Tuhan ini ngomong, ampunilah sesamamu, kasihilah sesamamu. Ngawur ini, ngawur. Tutup Alkitabnya, masuk ke lemari. Nah, jangan kepahitan dengan firman Tuhan. Gak pernah ada yang salah di firman Tuhannya. Tapi kita yang salah. Kita yang perlu dikoreksi. Kita yang perlu ditegur. Dan kita yang perlu diinsafkan. Biar tobat. Amin. Amin. Poin yang ketiga, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Masih ada amin? Ya. Untuk memperbaiki kelakuan. Ya. Saya percaya kita di tempat ini tidak ada yang benar 100% untuk melakukan hal-hal ya dalam kehidupan kita ya. Kita sedang belajar untuk melakukan hal yang lebih baik. Nah, firman Tuhan itu berfungsi untuk memperbaiki kelakuan. Kalau kita sudah berperilaku dengan baik dan benar, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Teruskan itu, jangan sampai turun. Ya, jangan sampai turun. Kalau kita sudah menghormati Tuhan dengan baik, kita ibadah, datang dengan tepat waktu, tidak terlambat. Jangan turunkan itu. Ya, jangan turunkan itu. Kita sudah berusaha untuk saat teduh, kita memberi waktu. Ya, aku komitmen. Aku baca firman Tuhan setiap jam 6 pagi. Puji Tuhan. Jangan turunkan itu. Ya, jangan sampai setelah dengar firman Tuhan ini, aku tak baca firman Tuhan seenakku lah. Nah, firman Tuhan mempunyai fungsi untuk memperbaiki kelakuan. Nah, untuk memperbaiki kelakuan itu ada 2 arti, ya. Arti yang pertama itu adalah meluruskan. Ya, memperbaiki kelakuan itu adalah meluruskan. Ya. Kita yang dulu pernah belok-belok ke kanan, ke kiri, mungkin pemikiran kita selama ini salah. Apa yang kita percayai itu salah. Tuhan mau diluruskan firman Tuhan. Amin. Tuhan mau diluruskan dulu. Ya. Kita yang dulu hidupnya penuh dengan dosa, ya iri, dengki, ya. Tidak mau mengampuni, tidak sabar, ya. Tuhan mau tarik garis lurus. Biar kita ini diluruskan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita yang dulu susah untuk mengampuni. Ya, Tuhan tarik garis lurus. Tuhan mau luruskan. Untuk sesuai dengan firman-Nya. Ya, ada 2 arti. Memperbaiki kelakuan itu ada 2 arti. Yang pertama ya, meluruskan. Ya.
Kita yang dulu mungkin dosa, hidup kita nggak layak di mata Tuhan, Tuhan mau luruskan kita. Tuhan mau luruskan kita. Ya, Tuhan mau luruskan kita. Itu fungsinya firman Tuhan. Diluruskan. Ya, kalau kita lihat garis di jalan-jalan raya, ada artinya setiap dari garis itu. Yang lurus, tidak berputus-putus, itu artinya apa? Kita tidak boleh menyalip. Ya, agar apa? Selaras sama. Ya, dengan cara apa? Kalau kita punya SIM, ya, kalau sebelum kita bikin SIM, pasti ada pelajarannya terlebih dahulu. Ya, kalau garis putus-putus itu boleh menyalip. Kalau garis lurus itu nggak boleh menyalip. Ya, meskipun seringkali kita melanggarnya. Ya, Bapak Ibu ya, seringkali kita melanggarnya. Tapi itu adalah untuk menarik garis lurus. Untuk kita ini sesuai, serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Yang poin yang kedua, firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Ya, yang pertama tadi itu untuk meluruskan. Ya, yang kedua adalah meningkatkan. Ya, meningkatkan. Ya, seringkali kita ini, ya umat-umat Kristen kita ini seringkali, aduh, aku dulu ini nggak layak. Ya, dalam tanda kutip, iblis ini seringkali mungkin mendikte kita. Kamu itu dulu pendosa. Kamu dulu itu bukan pembaca firman Tuhan. Ngapain kamu baca firman Tuhan? Ya. Ngapain kamu sekarang baca firman Tuhan? Males-males so wis. Males-males so. Nah, firman Tuhan punya fungsi, ya. Kalau di sini ditulis, ya, untuk memperbaiki kelakuan, ya. Firman Tuhan punya fungsi untuk meningkatkan kita. Amin. Amin. Meningkatkan. Di sini pasti senang. Ya, lihat hidupnya semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Karena memang janji Tuhan adalah Tuhan adalah kepala, bukan ekor. Amin. Kalau kita lihat kehidupan kita meningkat, ya, kita pasti happy. Ya, kita pasti happy. Ya, dulu yang punya sepeda motor, ya, pertama sepeda motornya tahun 96. Hari ini ganti tahun 2001. Pasti happy. Betul ya, Bapak Ibu ya? Dulu naik motornya tahun 96. Ya, dijak ngebut nggak bisa. Sekarang ganti. Puji Tuhan ada berkat. Tuhan limpahi, Tuhan berkati. Ganti kendaraan di tahun 2021. Keluaran terbaru. Pasti happy, pasti seneng. Ya, karena apa? Kendaraannya baru, grass. Senang pasti, kehidupannya yang meningkat pasti senang. Ya, hari ini firman Tuhan punya fungsi untuk meningkatkan hidup kita. Ya, secara rohani. Ya, terlebih-lebih secara rohani. Ya, firman Tuhan punya fungsi, punya manfaat untuk meningkatkan hidup kita. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, poin yang terakhir. Ya. Tadi poin yang pertama apa Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk mengajar. Yang kedua? Menyatakan kesalahan. Yang ketiga? Dan yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Mendidik ini nggak bisa lepas selama kita hidup di dunia ini. Kita ini harus terus dididik. Kita harus terus belajar. Ya, berapapun usia kita pasti terus belajar. Ya, seperti di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, ya, saya akan bukakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, untuk mendidik orang dalam kebenaran itu seperti Bapak melatih anaknya. Ya, seperti Bapak melatih anaknya. Kalau kita di tempat ini, orang tua, papa-papa khususnya pernah melatih anaknya belajar sepeda motor, melatih anaknya untuk belajar mobil, ya. Seperti itulah Bapak kita di surga mengajari kita, penuh dengan kesabaran, penuh dengan
kehati-hatian untuk kita agar kita terus hidup dalam kebenaran. Ya. Agar kita terus dididik ya dalam kebenaran. Nggak mungkin waktu kita ngajari anak kita mungkin baca sepeda motor. Le, gasai pol. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti kita ajari. Ini ya yang di tangan, ini rem tangan, ya rem depan. Yang kaki, ini rem kaki belakang. Ya, yang pertama masukkan gigi 1. Ya, terus digas pelan-pelan aja. Pasti hati-hati. Pasti nggak ada yang ngajari. Mlebu gigi 1, gaspol. Nggak mungkin. Mumbul, ya. Ya, nggak mungkin. Pasti penuh dengan kehati-hatian. Penuh dengan kesabaran. Ya. Mungkin kalau kita masih ada yang lepas sabar. Aduh kon kok gak iso-iso sih. Nah, ya. Ya, mungkin kita aduh kok ini kok gak iso-iso sih. Wes ganti metik. Kok gak iso ae. Ya, berarti mungkin belum bisa. Ya, mungkin belum bisa. Ya, seperti Bapak ya mengajari, melatih anaknya. Seperti itulah Bapak kita di surga. Ya. Kalau Bapak kita di dunia bisa dengan sabar melatih anaknya, kita pasti Bapak kita yang di surga pasti juga sabar. Ya, tapi jangan bermain-main. Katanya tadi sabar. Kalau kita hari ini sadar, ya, hari ini kita sadar, yuk berbalik. Ya, ke mana tadi? 2 Timotius pasal yang kembali tadi, Vin. Nah, untuk kita ini mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kita harus kembali mendidik dalam orang firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran itu punya 2 arti, 2 poin. Ya, yang pertama itu perlu adanya latihan. Ya, orang yang dididik untuk hidup dalam kebenaran itu perlu latihan. Tanpa latihan itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Perlu adanya latihan. Ya, apalagi kita ya yang dengar ya, baca firman Tuhan perlu latihan. Ya, perlu latihan. Mungkin hari-hari ini waduh Yan aku nggak pernah baca Alkitab Yan. Aku mau mulai dari mana ya Yan? Bapak Ibu mau mulai dari Matius, mau baca firman Tuhan, silakan. Pertama belajar. Mungkin 5 ayat atau 1 pasal. Silakan. Kita perlu latihan. Ya, kita perlu latihan. Kalau kita naik sepeda motor, dulu yang pertama, saya ingat Gaby, ya, anaknya Tante Erni. Dulu pertama kali naik sepeda motor dari rumah, ya, naik ke masuk ke gang-gang ini pelan. Ya. Sekarang sudah beda. Itu mungkin ya. Karena latihan, dibiasakan. Ya, hari ini kalau kita mau melatih hidup kita, mungkin kita baca 1 pasal ini rasanya kayak ini ya. 1 hari seperti 1 tahun. Ya, gak mari-mari sak pasal iki rek. Ya. Aduh, kok mataku sepet iki rek. Mungkin ya, mohon maaf. Kalau ada ya, bertobatlah segera. Baca firman Tuhan ini sebagai obat penghantar tidur. Kenapa? Kalau baca firman Tuhan biasanya ngantuk. Nah, kalau susah tidur, baca firman Tuhan. Nah, tobat toh Bapak Ibu ya. Ini bukan obat tidur gratis ya. Ya. Wah, kalau ada yang ketawa ini berarti mengalami ini. Apa? Kita belajar, ya. Kita baca 1 pasal kok dikluk. Aduh Tuhan. Ya, gak apa-apa lah diselingi kopi. Ya, untuk bertahan. Ya, itu berjuang namanya. Tapi ingat, ya jangan 1 ayat sak seruput kopi, 2 ayat seruput. Gak sida moco Bapak Ibu. Ngopi akhirnya, ya. Ya. Ya, jangan Bapak Ibu.
Kalau emang kita harus berjuang, kita butuh kopi, kita butuh air putih, berjuanglah. Tapi kita terus belajar. Ya sudah, wis satu pasal nggak ngantuk. Belajar 2 pasal. Amin. Amin. Sampai gaya hidup Bapak Ibu latihan terus firman Tuhan ini. Istilahnya kalau nggak baca firman Tuhan ini nggak enak. Ya, siapa yang di sini setiap hari mandi? Loh, ketawa. Ada loh yang mungkin mandi itu 1 kali itu ada. Serius. Ya, saya percaya di sini pasti ya setelah keluar dari luar rumah mandi, setelah dari pulang kerja mandi. Pasti nggak ada yang tidur. Ya, kalau bahasa orang Mojosari peliket kabeh awake. Nggak enak tidur, peliket kabeh. Ya, mau posisi badannya capek-capek ya, pasti dipaksakan untuk mandi. Jadi kalau habis mandi itu seger. Nah, sama seperti mandi itu Bapak Ibu. Firman Tuhan, kalau kita nggak baca firman Tuhan, rasanya peliket awak ini. Amin. Amin. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, peliket awak ini rasanya. Amin. Perlu latihan. Yang kedua adalah perlu kedisiplinan. Ya, firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, perlu adanya latihan dan perlunya adanya kedisiplinan. Kalau kita nggak disiplin, kita nggak akan bisa. Ya, kita nggak akan bisa. Mau kita punya usaha, mau kita bekerja di tempat manapun, kalau kita nggak disiplin, kita nggak akan sukses. Saenak iyai, nggak akan bisa. Apalagi kita baca firman Tuhan. Kita nggak akan menang. 1 hari 1 pasal, 1 minggu 1 pasal, nggak bolong saat teduhnya. Kalau kita nggak punya rasa disiplin, kita nggak akan bisa berubah. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan itu punya kuasa dan punya manfaat dalam hidup kita. Amin. Ya, seperti lagu tadi ya, kita mau menggenapi setiap firman Tuhan. Kalau kita katakan, ya aku mau menggenapi setiap janji firman Tuhan, harus baca firman Tuhan. Amin. Amin.